Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa qalbi da jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yakbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه
دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul ladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin. وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. 29 Ar-Rum. Balitaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Ini perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan menjaga dirinya dari kedoliman, baik mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang lain. Di sini diterangkan yang dolim terhadap dirinya sendiri. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Jadi kebanyakan orang itu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, padahal keinginannya itu kadang mendolimi diri sendiri. Maksudnya dolim terhadap diri sendiri adalah fahsya, mungkar, mendolimi orang lain. Kenapa kok bisa mendolimi? Ahwa'ahum bighairi ilm. Ahwa'ahum bighairi ilm. Jadi kebanyakan hawa nafsunya yang mengajak dirinya, yang mendorong dirinya bighairi ilm, karena tidak ada ilmu, tidak melalui ilmu, tanpa ilmu, cuma dorongan dari hawa nafsunya saja. Kadang dianggap benar suatu hal karena dorongan hawa nafsu, padahal itu mendolimi dirinya sendiri dan juga mendolimi orang lain. Kalau di dunia seperti itu, dramanya ya seperti itu. Yang penting kita punya komunitas, dan komunitas itu menganggap suatu hal itu wajar adanya. Menganggap komunitas itu baik adanya. Namun pada hakikatnya mereka, kata Allah, dolim, mendolimi dirinya juga mendolimi orang lain. Diri sendiri dia dolimi, dan juga komunitasnya dan orang sekitarnya juga terdolimi. Karena apa? Bighairi ilm. Karena mereka memutuskan sesuatu tanpa punya ilmunya. Jadi tidak ada ilmunya, tidak mempunyai ilmunya, cuma hasrat dorongan dari hawa nafsunya. Faman yahdi man adallallah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada seseorang man adallallah, sedangkan Allah menyesatkan orang itu. Jadi kalau Allah sudah menyesatkan, seluruh makhluk ciptaannya menyatu untuk memberi petunjuk terhadap orang yang disesatkan oleh Allah, tidak akan bisa. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat menolongnya. Jadi kalau Allah sudah mau menyesatkan seseorang, semua makhluk bersatu padu untuk memberi petunjuk, pasti tidak akan ada yang bisa menolongnya. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada dari sekalian makhluk, semua makhluk, baik manusia, jin, yang dapat menolong orang yang telah disesatkan oleh Allah. Fa'akim wajhaka lid-din. Fa'akim, maka dirikan, maka tegakkan wajhaka, wajahmu ya Muhammad, lid-dini hanifa, kepada agama yang hanifa, yang lurus, agama tauhid, jadi lurus. Fa'akim maknanya akim itu kadang diidentikan dengan berdiri. Faqimus sholat, maka dirikanlah sholat. Maksudnya apa? Kalau tentang keagamaan, kalau tentang ketauhidan, apapun itu kita harus berdiri tegak. Maksudnya bersungguh-sungguh. Wajhaka, kok ada yang disuruh berdiri adalah wajahnya,
maksudnya ini secara totalitas. Fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah secara totalitas dalam dirimu din terhadap agama hanifa yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi Allah itu membuat fitrah, membuat kemudahan bagi seluruh manusia. Karena seluruh manusia hakikatnya fitrah. Kullu mauludin yulada 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Jadi kita ini hakikatnya fitrah dalam bertauhid kepada Allah, mempercayai Allah yang Maha Esa, itu adalah fitrah dari manusia. Yang membuat tidak fitrah, yang membuat jadi Majusi, Nasrani, Yahudi adalah orang tuanya. Makanya orang tua besok harus bertanggung jawab, terutama orang tua laki-laki harus bertanggung jawab pada istri, pada anak-anaknya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirinya sendiri dulu. Kita sebagai laki-laki, calon pemimpin dalam keluarga minimal, kita pasti besok akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri pasangan kita, juga terhadap anak-anak kita. Apakah sudah memberi petunjuk? Apakah sudah mendorong ke jalan fitrah, ke jalan mentauhidkan kepada Allah, atau malah menyekutukannya? Itu harus kita sebagai pemimpin besok yang bertanggung jawab. Setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kita sudah difitrahkan untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah, itu sudah fitrah kita sebagai manusia. Makanya kita itu jangan menghindari dari kefitrahan diri. Fitrah itu adalah kesucian jiwa. Jangan sampai jiwa kita itu terkontaminasi dengan kesyirikan. Gak boleh kita itu. Kalau kita beragama, kita itu harus totalitas. Fa'akim wajhaka, maka tegakkan secara totalitas, dirikan secara totalitas lahir dan batin lidini hanifa, terhadap agama yang lurus, yang kecenderungannya hanya satu, yaitu mengesahkan Allah. Hanif, Bapak telah menerangkan dulu tentang hanif, tentang menghadapkan wajah kita secara hanif, secara lurus, kecenderungan tidak ada syirik di situ. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebetulnya kita itu dalam masalah agama itu harus qayyim, harus langgeng, qayyum harus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun pada kebanyakannya manusia itu tidak mengetahuinya, kefitrahannya itu. Karena sudah apa? Sudah melenceng jauh dari ajaran tauhid, dari ajaran syariah. Sudah jauh. Karena kefitrahan diri terus ditutupi. Kenapa? Dorongan hawa nafsunya, karena dia tidak mempunyai ilmunya. Makanya belajar ya. Terus mengaji. Siapa tahu apapun yang kita kaji, baik menurut kita, semoga juga baik menurut Allah. Jadi kita mengadakan atau mengerjakan amal ibadah apapun karena mempunyai ilmunya. Karena syarat diterimanya sebuah ibadah itu satu, karena kita mempunyai ilmu sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan juga kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Jadi kita itu munibin, itu
kembali kepada apa? Kembali taubat kita. Ilaihi, taubat kepada siapa? Kepada Allah. Wattaqu, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus shalah. Jadi kalau sudah kita beriman, iman itu ada 4, mulai dari yang dasar sampai kita mencapai puncak keimanan kita, keyakinan kita. Apa itu? Mulai dari yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan yang terakhir adalah akmalul yakin. Dari akmalul yakin itu nanti kita akan dapat mahkota dari Allah, yaitu mahkota ketakwaan. Kalau kita sudah mempunyai mahkota ketakwaan dari Allah, malu kita untuk melenceng dari fitrah kita, yaitu mengesahkan Allah. Wa aqimus shalah, maka tegakkanlah salat, maka dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan sampai kita di dalam jiwa kita ada minal musyrikin, bagian dari kesyirikan, yaitu mensyirikan Allah. Kok bisa Pak? Orang sholat kok bisa di hatinya ada kesyirikan? Iya, karena sholatnya tidak ikhlas. Fitrah itu keikhlasan, fitrah itu kesucian. Kadang kita sholat bukan karena Allah, kadang kita sholat karena seseorang, ingin dilihat orang lain. Sholat kita ingin dilihat orang lain, itu namanya syirik kecil. Ingin dipuji orang lain, itu termasuk kita syirik kecil. Jadi syirik itu bertingkat-tingkat ya, mulai dari kecil sampai besar. Namun hal yang kecil kalau kita lakukan terus-menerus, itu juga akan jadi besar. Jangan sampai kita melenceng dari ajaran Allah yang fitrah, yaitu mengesahkan Allah. Kita sholat pun karena Allah. Kan yang kita diajarkan di niatnya itu, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala adaan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita karena yang lain, karena manusia, karena ingin dilihat orang, ingin dianggap orang yang ahli ibadah. Jangan sampai, karena itu termasuk syirik kecil. Siapa yang di hatinya ada syirik kecil, siapa yang di hatinya ada kesyirikan atau digolongkan oleh Allah terhadap golongan-golongan orang yang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, orang yang selalu kehidupannya selalu memecah belah agama, yang selalu memecah belah, memetak-metakkan, kamu salah, aku yang benar. Itu termasuk orang yang syirik, tapi syirik kecil. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesyirikan. Makanya kecenderungan orang yang di dalam jiwanya, yang di dalam hatinya selalu ingin memecah belah, tidak mau mengakurkan antara satu dengan yang lain, ada penyakit di dalam hatinya, ada kecenderungan di dalam hatinya untuk syirik. Jadi kalau kita melihat ada orang yang pekerjaannya selalu mengadu domba, memecah belah dalam kedamaian, dalam sosial kemasyarakatan, menjual sana, menjual sini, menusuk sana, menusuk sini, hati-hati, di dalam hatinya ada kesyirikan. Wa kanu syi'a. Hati-hati, orang yang itu nanti digolongkan oleh Allah kepada golongan yang syirik. Syiah itu syiah, golongan-golongan. Kalau syiah ini dalam kehidupan kita sehari-hari percaya kepada Imam A, Imam Ali, penerus dari kanjeng
Kanjeng Nabi, nggak percaya terhadap Abu Bakar, nggak percaya terhadap Umar bin Khattab, nggak percaya kepada siapa? Utsman bin Affan. Yang mereka yakini oleh Syiah ini imam penerus dari Kanjeng Nabi adalah Imam Ali karamallahu wajhah. Jadi jangan sampai kita tergolong-golong. Orang yang memecah persatuan dan kesatuan di masyarakat menjadi golongan-golongan termasuk dalam golongan orang yang dimusyrikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati tatkala di jiwa kita, tatkala di hati kita ada keinginan untuk merusak persatuan dan kesatuan, ada keinginan untuk memecah belah kedamaian yang sudah ada di dalam masyarakat, hati-hati kita digolongkan oleh Allah terhadap golongan minal musyrikin. Jadi kita harus hati-hati. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan-golongan itu bangga terhadap golongannya mereka. Jadi satu bangga, golongan A bangga, golongan B bangga, dan merasa bahwa aku yang benar, golonganku yang bagus. Nanti akhirnya masuk ke atas lagi itu, ke ayat yang tadi itu, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Jadi mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kedoliman dirinya, kegelapan dirinya. Dolim itu dolu, kesesatan dirinya bisa. Dolim itu adalah zulmun itu kegelapan hatinya juga bisa. Kenapa kok hatinya tidak terang? Kenapa hatinya kok gelap? Karena bighairi ilmin, karena mereka tidak mempunyai ilmunya. Sedangkan ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, bisa menerangi hati dari gelapnya hati ya. Makanya orang yang syirik ada kecenderungan di dalam hatinya memecah belah persatuan, kesatuan, kedamaian yang ada di masyarakat sehingga menjadi golongan satu dan golongan satu. Jadi bergolong-golong dan setiap golongan menganggap golongannya itu yang terbaik. Aku yang terbaik, kalau ikut golonganku soleh, kalau ikut golonganku soleha, kalau ikut golonganku selamat, kalau ikut golonganku yang terbaik. Sudah, nggak ada selain dari golonganku, nggak ada yang baik, semua jelek. Jadi semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu cenderung terhadap kepada kefitrahan. Jadi kita selalu disucikan jiwa kita oleh Allah dengan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada kesyirikan, tanda-tanda adanya kesyirikan di dalam jiwa kita, yaitu kecenderungan kita untuk memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di sekitar kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya